Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainur Rohma dengan NIM 2210651051. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah komputasi numerik bab 3 penyelesaian persamaan non linear. Di sini untuk metode yang pertama yaitu metode grafik dan tabulasi. Tujuannya memahami metode grafik dan tabulasi. Yang kedua, mampu menentukan nilai akar persamaan dengan metode grafik dan tabulasi. Yang ketiga, mampu membuat program untuk menentukan nilai akar dengan metode grafik dan tabulasi dengan MATLAB. Di sini saya sudah menyiapkan untuk codingannya. Untuk yang pertama itu grafik tunggal. Kita run terlebih dahulu. Muncul grafiknya seperti gambar di samping ini. Di sini variabel X dibuat dengan rentang nilai minus 2 hingga 2 dengan interval 0,1. Kemudian fungsi F dihitung berdasarkan variabel X. Fungsi ini adalah X pangkat 2 ditambah 2X plus 1. Kemudian variabel X1 dan Y1 digunakan untuk membuat garis horizontal, sedangkan Y2 dan X2 digunakan untuk membuat garis vertikal. Kemudian ada fungsi plot, digunakan untuk menggambar fungsi X pangkat 2 ditambah 2X plus 1, serta garis horizontal dan vertikal yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi aksis di sini digunakan untuk menentukan jangkauan sumbu X dan Y pada grafik. Kemudian title-nya yaitu grafik fungsi X pangkat 2 ditambah 2X plus 1. Kemudian ada label untuk sumbu X dan Y ditambahkan menggunakan fungsi X label dan Y label. Kemudian Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X plus 1 dan maka ditambahkan ke dalam grafik menggunakan fungsi gtext di sini. Setelah menjalankan program ini, maka kita akan melihat grafik fungsi dari X pangkat 2 plus 2X plus 1 beserta garis horizontal dan vertikal yang ditampilkan sesuai konfigurasi yang telah diatur pada program. Kemudian di sini selanjutnya ada grafik ganda. Untuk grafik ganda, di sini ada dua warna, warna biru dan warna merah untuk garis grafiknya. Pertama itu di sini ada variabel X dibuat dengan rentang nilai minus 2 hingga 2 dengan interval 0,1. Kemudian fungsi F1 dan F2 dihitung berdasarkan variabel X. F1 adalah X pangkat 2 dan F2 adalah 2X ditambah 1. Kemudian fungsi plot di sini digunakan untuk menggambar kedua fungsi F1 dan F2 dalam satu gambar dengan warna biru dan merah. Judulnya, title-nya saya menggunakan grafik fungsi X pangkat 2 dan 2X plus 1. Kemudian labelnya itu ada X label, Y label menggunakan Y. Kemudian legenda untuk masing-masing fungsi ditambahkan menggunakan fungsi legend. Grid pada grafik ditampilkan menggunakan grid on, sini, baris ke-13.
Kemudian setelah semua program ini terkonfigurasi, grafik akan ditampilkan dengan titik-titik persilangan antara kedua fungsi F1 dan F2, seperti gambar berikut. Nah, jadi dari hasil program ini menampilkan grafik seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah cara tabulasi. Nilai-nilai fungsi pada interval yang diminati dihitung dengan membagi interval tersebut menjadi subinterval, dan nilai-nilai tersebut ditulis dengan bentuk tabulasi. Di sini saya sudah menyiapkan juga untuk contohnya. Nah, untuk hasilnya, untuk metode yang tabulasi ini seperti ini. Pertama, inisialisasi dan pengaturan awal. Kita menyiapkan variabel dan interval yang akan digunakan dalam perhitungan. Kemudian, untuk setiap nilai X, dalam rentang yang telah ditentukan, kita menghitung nilai dari fungsi yang diberikan, yaitu fx pangkat 3, 2x pangkat 2 ditambah x min 1. Setelah nilai fungsi dihitung, kita memeriksa apakah nilainya positif, negatif, atau nol. Jika nilainya negatif, kita catat dengan tanda minus, dan jika nilainya positif, kita catat dengan tanda plus. Jika nilainya nol, kita catat dengan tanda nol di sini, dengan angka nol. Kemudian, setelah pengecekan tanda dilakukan, nantinya mencetak nilai X, nilai fungsi fx, dan tanda yang sesuai ke layar. Lalu selanjutnya mencari di mana terdapat perubahan tanda dari negatif ke positif atau sebaliknya. Nah, nantinya perubahan ini menunjukkan adanya akar di dalam interval tersebut, dan kita mencetak informasi tentang akar dan interval akar berdasarkan perubahan tanda. Nanti dengan demikian proses ini membantu kita untuk melihat bagaimana nilai fungsi berubah sepanjang rentang yang ditentukan, serta menemukan di mana letak akar-akar dari fungsi polinomial yang digunakan. Di sini ada 2 soal latihan. Cari akar persamaan tak linear dengan metode grafik dan tabulasi. Untuk soal yang pertama, ini sudah saya siapkan untuk programnya. Kita run terlebih dahulu. Di sini akan menampilkan grafik fungsi dari program yang sudah kita siapkan sebelumnya, dan di sini muncul dari hasil tabulasinya. Nah, di sini. Pertama, kita
membuat grafik fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 seperti pada soal. Kemudian grafik ini nanti menunjukkan bagaimana nilai f(x) bervariasi sepanjang rentang nilai x yang telah ditentukan. Titik potong grafik dengan sumbu x akan memberikan solusi dari persamaan f(x) sama dengan 0. Nanti kita dapat menemukan di mana fungsi f(x) memotong sumbu x yang merupakan solusi dari persamaan f(x) sama dengan 0. Kemudian kita membuat tabel dengan kolom x dan f(x) sama dengan 2x pangkat 3. Nanti nilai-nilai x dipilih secara merata dalam jumlah tertentu. Misalnya di sini dari -5 hingga ke angka 5. Dan nilai f(x) dihitung untuk setiap nilai x tersebut. Dalam tabel kita mencari nilai-nilai x di mana f(x) mendekati 0 atau bernilai 0. Kemudian nilai-nilai x ini akan menjadi perkiraan solusi dari persamaan f(x) sama dengan 0. Dengan menggunakan kedua metode ini, yaitu kita dapat menemukan solusi dari persamaan tak linear f(x) sama dengan 2x pangkat 3 seperti pada soal. Metode grafik membantu visualisasi perpotongan grafik dengan sumbu x, sementara untuk metode tabulasi memberikan pendekatan solusi berdasarkan nilai-nilai f(x) pada titik-titik tertentu. Nah, berikut adalah hasil grafiknya dan di bawah ini adalah hasil dari metode tabulasi. Dan untuk soal yang kedua yaitu f(x) sama dengan 2x plus 1 pangkat 3. Ini sudah saya siapkan juga untuk programnya. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini menunjukkan grafiknya dan di bawah sini menunjukkan hasil dari tabulasinya. Pertama, nilai x dibuat dari -5 hingga 5 dengan interval 0,1 di sini. Kemudian nilai y dihitung berdasarkan fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1 pangkat 3. Kemudian grafik fungsi f(x) akan ditampilkan menggunakan plot sumbu x sebagai nilai x dan sumbu y sebagai nilai y. Grid pada grafik diaktifkan untuk mempermudah pembacaan. Label sumbu x diatur sebagai nilai x dan label sumbu y diatur dengan nilai f(x). Kemudian title-nya di sini grafik fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1 pangkat 3. Selanjutnya dilakukan perulangan untuk nilai x dari -5 hingga 5 dengan interval 1. Kemudian pada setiap iterasi nilai f(x) dihitung berdasarkan fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 1 pangkat 3. Kemudian nilai x dan f(x) dicetak layar dengan format tertentu. Jika nilai f(x) mendekati 0, maka dalam kasus ini kurang dari 0,001. Maka solusi
ditemukan pada nilai X tersebut dicetak ke layar. Dengan demikian, program ini tidak hanya membuat grafik fungsi, tetapi juga nantinya akan mencari solusi numerik dari persamaan fx sama dengan 0. Nah, seperti ini untuk grafiknya dan hasil tabulasinya dari rentan nilai -5 hingga 5. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode diseksi. Dalam metode ini bertujuan untuk memahami metode biseksi, yang kedua mampu menentukan nilai akar persamaan dengan metode biseksi, yang ketiga mampu membuat program untuk menentukan nilai akar dengan metode biseksi dengan MATLAB. Di sini metode biseksi, landasan utama dari metode ini adalah menentukan suatu interval dalam suatu fungsi di mana nilai fungsi dari ujung-ujungnya atau batas bawah dan batas atas harus berbeda tanda untuk menunjukkan bahwa fungsi tersebut memotong sumbu horizontal. Kemudian interval tersebut dipecah menjadi dua bagian yang sama untuk mendekati titik potong dengan sumbu horizontal. Untuk programnya, di sini kita disuruh untuk menginputkan persamaan Y. Kita inputkan angka persamaan Y. Masukkan tebakan A. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Pertama kita disuruh untuk menyelesaikan X pangkat 3 min 7 dikali X plus 1. Disuruh untuk masukkan tebakan A 2,5, untuk tebakan B 2,6, dan untuk masukkan toleransi error 0,005. Nah, di sini akan muncul hasil perhitungannya dan akarnya adalah 2,571,094. Jadi, pertama itu kita diminta untuk memasukkan persamaan Y seperti di awal tadi. Kemudian masukkan tebakan A, B, dan toleransi kesalahannya di sini. Nah, kemudian nilai dari fungsi pada A dan B dihitung dengan menggunakan fungsi eval subs YXA dan eval sub YXB untuk mendapatkan FA dan FB. Kemudian dilakukan pengecekan apakah nilai FA dan FB ini memiliki tanda yang sama. Jika iya, maka metode bisection tidak bisa digunakan karena tidak memenuhi syarat bahwa akar berada di antara A dan B. Maka program akan memberikan pesan kesalahan. Nah, kemudian jika nilai FA dan FB memiliki tanda yang berbeda, maka proses pencarian akar dilanjutkan dengan menghitung nilai titik tengah pada C dengan menggunakan rumus C di sini per 5
A ditambah B dikali 2. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya nilai dari fungsi pada titik tengah C dihitung dengan menggunakan FR sub YXC. Dalam proses iterasi, nilai FC akan dibandingkan dengan toleransi kesalahan E. Jika nilai FC lebih kecil dari E, maka pencarian akar dihentikan karena sudah mendekati akar dengan cukup. Jika nilai FC masih lebih besar dari nilai E, maka akan dilakukan pengecekan tanda dari FA menuju ke FC. Jika hasilnya positif, maka akar berada di antara C dan B, sehingga nilai A diubah menjadi C. Jika hasilnya negatif, maka akar berada di antara A dan C, sehingga nilai B diubah menjadi nilai C. Proses iterasi di atas akan dilakukan sampai nilai FC lebih kecil atau sama dengan toleransi kesalahan yang tadi. Setelah kondisi tersebut terpenuhi, program akan mencetak nilai akar yang ditemukan. Kemudian terakhir nanti didefinisikan fungsi Fe sebagai X pangkat 3 min 7 X plus 1 menggunakan fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 min 7 dikali X plus 1 seperti pada angka yang sudah diinputkan di awal. Kemudian ini hasil dari programnya. Jadi akarnya ketemu hasilnya 2,57194. Kemudian kita ke metode Newton-Raphson. Metode yang lebih baik dalam memilih GX adalah dengan membuat garis singgung dari Fx untuk nilai X yang dipilih, dan dengan menggunakan besaran X dari perpotongan garis singgung terhadap absis sehingga diperoleh nilai X baru. Di sini saya sudah menyiapkan programnya, sudah saya run. Kita masukkan nilai persamaan Y, misalnya 4 kali tiga belas enter, kemudian masukkan tebakan 4, kita masukkan 3, toleransi errornya kita menggunakan 0,005, maksimal stepnya 10. Nah, jadi untuk hasilnya step 1 di sini untuk nilai A-nya 3 juta dan FA-nya 18 juta. Nah, di sini ada 6 step dan ketemu akarnya adalah 2 juta. Pada yang pertama, di sini kita mencari tebakan awal, mencari akarnya, kemudian toleransi error dan maksimal jumlah iterasi. Kemudian hitung turunan pertama dari persamaan tersebut terhadap variabel X. Kemudian nilai persamaan pertama pada tebakan awal kita inputkan pada komen Windows. Kemudian nilai turunan persamaan pada tebakan awal
Jika turunan bersamaan sama dengan 0, maka iterasi dihentikan karena akan terjadi pembagian dengan 0. Kemudian, hitung tebakan baru menggunakan rumus Newton-Raphson. Tebakan baru sama dengan tebakan sebelumnya minus nilai persamaan pada tebakan sebelumnya per nilai turunan persamaan pada tebakan sebelumnya. Kemudian periksa apakah nilai persamaan sudah mendekati akar dengan toleransi error yang ditentukan. Jika ya, hentikan iterasi. Jika jumlah iterasi sudah melebihi batas maksimal yang ditentukan, maka iterasi akan dihentikan. Kemudian outputnya akan berupa hasil akar yang sudah ditemukan. Nah, di sini hasil akarnya yaitu 2 juta. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.